Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala wa nazzala minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Kita datang lagi, diberikan waktu untuk datang untuk kajian, yaitu kajian hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat pada diri kita, terutama diri pribadi saya sendiri, karena tentu sekarang ini adalah akhir zaman. Yang kita perlu kaji itu adalah Al-Quran dan hadis, karena tentu sudah berlapis-lapis ulama yang kita tidak tahu kesahihannya, karena manusia adalah kita tidak tahu. Yang jelas Rasulullah SAW mengingatkan bahwa manusia nanti dia bingung selama selalu tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita bingung kenapa si pulang begini, si pulang begini. Jadi makanya itu pada malam ini insyaallah kajian kita adalah hadis Rasulullah SAW. Namun sebelumnya kita akan masuk pada penjelasan ini, ada yang saya mau tanyakan. Biasanya kalau kita salat subuh terlambat bangun, jadi jam 7 baru kita bangun. Bagaimana? Apakah kita tinggalkan salat subuh atau kita pergi salat subuh? Tetap melaksanakan salat subuh. Dan ada juga biasa mengatakan nanti banyak apa mulai bingung. Jadi tetap dia salat subuh. Ya, jadi jangan bicara langsung ambil air wudhu, kemudian kita akan pergi salat, ya, salat subuh. Apakah termasuk kita berdosa atau tidak? Kalau sering memang adalah kesengajaan, tapi kalau tidak sengaja, seperti kalau kita terlalu capek, kadang-kadang kita ketiduran, maka ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa rufi al-qalam, yakni pena menulis sebagai kesalahan itu, kalau tidak menulis sebagai kesalahan, kalau orang dia tidur, ya tidur, atau dia majnun. Apa itu majnun? Ya crazy. Dia pada salat subuh. Kemudian anak-anak insyaallah tidak. Jadi makanya kalau terjadi seperti ini, maka kita kembalikan kepada Allah, minta kepada Allah, mudah-mudahan kita akan dilakukan seperti itu kembali. Ini ada juga di kalangan kita, kadang-kadang dia katakan bahwa saya tidak salat zuhur. Kenapa? Karena saya terlambat bangun salat subuh. Hanya saya akan besok lagi. Maka orang ini dijatuhi, dikenakan dia hukum sebagai orang kafir, karena dia tinggalkan salat dengan sengaja. Ya. Jadi saya ulang lagi bahwa orang yang terlambat bangun subuh, dia tetap harus salat subuh dan dia tidak dikenakan dosa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, dia disamakan tiga ini: anak-anak, dia gila, kemudian dia tidur. Ini tidak kenakan dosa. Tapi kapan ada orang yang dia tinggalkan salat subuhnya itu dengan catatan dia mengatakan bahwa nanti besok saya lakukan lagi, maka hukumnya dijatuhi adalah sebagai orang kafir, karena dia
dia tinggalkan sholat dalam keadaan sengaja. Ya. Kemudian ada juga masalah ini yang saya mau tanyakan juga. Misalnya sebagai orang yang beriman, kita mau keluar dari sana, dari rumah ke sini, orang beriman. Nah, terus tapi dia tadi waktu dia mau berangkat ada sedikit antara ya dengan tidak, pergi pengajian atau tidak. Terus tiba-tiba di depan ini dia parkir motornya atau mobilnya, ada yang tabrak, ada tabrakan kemudian kena motornya. Maka dia langsung mengatakan dalam dirinya, dia mengat di lelok kena nih. Tidak. Bagaimana menyikapi seperti ini? Ini namanya istidrak, peringatan kepada orang yang beriman. Istidrak namanya. Terus kita mau ke sini, niat bagus kan perasaan kita. Terus kita parkir mobil kita di sini, ada anak-anak yang marah dari atas, tabrakan di sini kena mobil. Padahal niat tadi adalah bagus. Bagaimana hukumnya sebagai orang beriman, menyikapi sebagai orang beriman? Maka ini adalah cobaan. Tidak ada seninya, tidak indah sebagai orang beriman kalau tidak ada musibah. Jadi musibah itu adalah mengangkat derajat manusia kalau dia bisa menyikapi. Itulah hadis Rasulullah SAW banyak yang ini kadang-kadang kita orang beriman itu tidak pernah jarang. Baiklah, kita akan masuk ke pengajian kita tentang masalah hadis nabawiyah. Al-hadisus sabi'at talatun. Jadi hadis 37. An Ibnu Abbas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala inna Allah kataba al-hasanati was-sayyiati summa bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataba Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha kataba Allahu indahu 'asyara hasanat ila 700 di'fin ila 'ad'amin katsirah wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataba Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha kataba Allahu sayyi'atan wahidah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini yang disyarah atau dijelaskan oleh Imam Nawawi, qauluhu bima yarwihi an rabbih yusamma hadzal hadits indal ulama'i haditsan qudsiyyan. Ini adalah menurut Imam Nawawi, seorang ulama besar bermazhab Imam Syafi'iyah. Dia mengatakan bahwa hadis ini dikatakan hadis kursi. Ya, hadis kursi ini. Qauluhu kataba, Allah Subhanahu wa taala dia katakan bahwa inna Allah katabal hasanat, sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan keburukan, summa bayyana dzalik, kemudian dia jelaskan nanti di hadapan kita. Di mana tertulis? Yaitu di Lauhil Mahfuz. Jadi sudah ada catatan kita semuanya di sana. Betik-betik detik hati kita yang terkandung di dalamnya, baik kebaikan ataupun kejelekan, as-sayyi'ah, semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kata bahwa dan tulisan Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz itu adalah sudah terjadi semuanya, tidak ada lagi. Jadi ada dalam hadis juga dikatakan bahwa 500 tahun sebelum dunia diciptakan, 500 tahun sebelum dunia diciptakan,
semua nasib kita sudah ditentukan. Ini masalah akidah, diyakini saja, tidak boleh dibahas. Mau begini, kenapa saya begini, tidak. Ini akidah, meyakini. Seperti pengajian kita kemarin, bahwa membaca misalnya subhanallah walhamdulillah tamla'ani baina samawati wal ardi, penuh langit dan bumi. Tidak usah kau pikir bahwa bagaimana kalau penuh air dan penuh begitu, tidak. Diyakini, itulah orang beriman. Jadi seperti itu tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan 500 tahun sebelumnya ini kita sudah ada penetapan ini. Makanya selalu kita kembali subhanallah, subhanallah. Apa cing itu ta'ala. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat dengan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak lakukan kebaikan itu, kata Allahu indahu hasanatan kamilah. Artinya suatu kebaikan kita niat mau ke sini, misalnya pengajian, tapi kita tidak datang karena ada sesuatu hal. Mungkin karena ada teman yang memanggil bahwa kita ke sana, atau banyak yang halangan kita sehingga kita tidak hadir. Maka Allah Subhanahu wa taala kata Allahu indahu hasanatan kamilah, saya menulis kebaikan itu adalah kebaikan yang sempurna. Apanya yang ditulis dan dia tidak kerjakan, niatnya yang ditulis bahwa dia sudah niat. Itulah orang beriman. Wa in hamma biha, dan jika dia bercita-cita untuk melakukan dan dia lakukan, misalnya kata Allahu indahu 10 hasanat, kalau dia tadi berniat dan ternyata dia betul dia pergi karena tidak ada halangan, maka Allah Subhanahu wa taala menulis sampai 10 kebaikan, ila 700 dhifin, sampai dia 700 kali lipat. Kenapa dia sampai ada lagi, tadinya 10, kemudian naik lagi 7 kali lipat? Karena di sini dia kedatangannya banyak godaan. Apakah nanti terjadi riya, apakah terjadi kesalahan di dalamnya, dan lain sebagainya. Jadi dia 10, kemudian sampai ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsira, mana lebih banyak lagi dia memenuhi kebaikan-kebaikan itu. Tergantung dia kemampuannya, bagaimana dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dulu dengan selalu mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengajian, mengkaji demi karena Allah. Biasakan. Sampai seperti orang yang begini adalah ila ada'afin katsira. Jadi mulai dari 10 sampai 700 kali lipat, sampai didapatkan angka yang banyak, tergantung bagaimana dia memusuhi setan-setan yang ada di dalam hatinya. Karena itu tadi goda-goda yang paling banyak. Mungkin kita dulu lagi merasa yang tidak enak dan lain sebagainya, kita paksa karena setan selalu mengatakan lahu dan lahum siratal mustaqim. Saya akan duduk dalam hati manusia itu dan selalu menggoda bagaimana dia supaya dia mengantuk, dia merasa capek dan lain sebagainya banyak, karena dia memang berjanji. Kemudian selanjutnya, paman hamma dalam Al-Quran, paman hamma bihasanatin fala ya'mal kataballahu innahu hasanatan kamilah. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menulis dengan sampai sekian banyaknya, dan ini angka-angka yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini adalah tidak boleh kita akan masukkan dalam pikiran, karena Allah itu membalas laisa kamitslihi syai'un. Jangan masukkan di sini, tapi masukkan di dalam keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang lebih banyak dari apa yang saya pikirkan. Nah, itulah balasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman tidak pernah berpikir bahwa 700 itu hanya perumpamaan saja. Karena seperti dalam sisi surga itu, alhamdulillah, seperti tadi misalnya kita selesai salat fardu, dalam hadis Rasulullah dikatakan
mengkara ayat al-kursi, barang siapa yang dia sudah istiqamah, dia sudah tidak baik kalau dia tidak baca ayat al-kursi kalau dia sudah salat. Ini sudah di dalam hati kita. Sekarang sudah salat, imam berdoa atau apa yang kalau Anda belum baca harus baca. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan dubura kulli salatin. Setiap dia sudah salat, dia adalah dakhala jannah. Layak yang menghalangi adalah innal maut, hanya kematian saja. Sehingga saya melihat ada para ulama menjelaskan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan dia sudah baca ayatul kursi sesudah dia salat fardu, maka dia rohnya dilangsungkan masuk ke dalam surga. Sehingga kemarin saya jelaskan bahwa sudah ada surga, sudah ada surga. Jadi kalau kita pikir mungkin dia ada rencananya akal yang bisa berpikir, mungkin dia tidak dihisap lagi, dia sudah masuk. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, wa in hamma bi amaliha kataballahu lahu 'ashara hasanatin ila 700 dirham ila 'ad'afin katsira. Wa in hamma bi sayyi'atin, barang siapa yang bercita-cita atau ada bisikan-bisikan di dalam hatinya atau dia niat suatu kejelekan, suatu ketidakbaikan dia mau lakukan. Artinya kadang-kadang kan niat itu kadang-kadang pada izin niat tapi kasih boleh lesi. Ini adalah hati dikatakan kalbun. Kenapa dikatakan kalbun? Karena selalu berputar-putar. Ya, makanya itu disuruh Rasulullah SAW selalu dia minta bayangkan Nabi saja dia katakan berdoa. Dan Nabi juga berdoa. Dia mengatakan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena itu susahnya hati kita berputar-putar. Jadi qalbun. Wa hamma bi sayyi'atin, barang siapa yang niat bercita-cita dengan kejelekan, falam ya'malha, kemudian dia musuh, karena setan yang memberikan bisikan seperti itu, maka dia musuh, maka dia tidak lakukan pekerjaan itu, kejelekan itu. Kata Allah innahu hasanat kamilah, berniat tidak baik, kemudian kita tidak lakukan, maka Allah tetap dia membalas sesuatu kebaikan yang sempurna. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah Maha Pemurah dan Maha Penyayang kepada hamba. Dia sudah berniat tidak baik, kemudian dia tidak lakukan, Allah tetap dia melakukan. Apanya yang ditulis adalah karena niatnya tadi dia batalkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Wa hamma biha bi amaliha, barang siapa yang keinginannya dia mau berbuat tidak baik, fa'amilaha, kemudian dia lakukan ke pekerjaan itu yang tidak baik, kata Allah sayyatan wahidah, cuma ditulis saja, cuma satu saja. Kalau kita teruskan misalnya pekerjaan itu, maka kita dibalas hanya satu saja. Makanya itulah apa saya katakan bahwa niat selalu diperbaiki, karena kalaupun tidak terjadi misalnya kebaikan itu kita lakukan, tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang tidak baik pun kalau kita tidak lakukan, itu pun tetap dibalas oleh Allah dengan kehamilan dan kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Apa dasarnya di dalam Al-Quran? Ini karena harus juga ada dasar dalam Al-Quran. Kalau ada dalam hadis, ada juga dalam Al-Quran. Jadi ini hadis ini adalah hadis kursi. Al-wajhul awwal, pendapat yang pertama, ayyas'a bi asbabiha walakin lam yudrikha, fahadha yaqubu lahu al-'ajru kamilan liqaulillahi ta'ala wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Surah Nisa ayat 100. Pertama mengulangi maknanya ayyas'a yasbaga. Kenapa mereka jadi dibalas dengan pahala yang sempurna? Karena ayyas'a ada usaha dia itu
sehingga dia tidak terjadi pekerjaan itu, ataupun terjadi pekerjaan itu dan dibalas dengan hanya sesuai dengan setimpal apa yang dikatakan oleh hadis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yakhruj min baitihi," barang siapa yang keluar dari rumahnya. Kita keluar dari rumah, tinggalkan rumah. Muhajiran, yasin muhajiran, meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah. Hajaran, karena Allah dan Rasulnya. Penguatan ada surur karena Allah, makanya itu saya katakan latihan. Mungkin dalam tasawuf juga akan dibahas bahwa ada namanya latihan, dia ada tentang kebiasaan ini. Kalau tidak terbiasa susah, ada harus latihan. Mau kemana? Karena penguatan, selalu pengajian karena Allah, tolong pengajian karena Allah, selalu pengajian karena Allah. Latihan. Kalau muhajiran keluarnya seperti ini, ilallah wa rasulih, summa yudrikul maut, kemudian dia menjumpai yang namanya kematian, artinya kita mati, ya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka Allah tetapkan dia itu adalah pahala yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada keraguan, cuma niat saja dengan Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Insya Allah kalau begitu cara kita sebagai orang yang beriman, maka dia salam demi keselamatan insya Allah akan dekat. Dan Allah selalu akan membimbing kepada kita. Sebab kalau ini hati selalu dia resah, gersang di dalam hati kita, tentu mungkin ada hal-hal yang kita akan tidak penuhi. Wa kadzalika insan ayyas'ada al-masjid zahiban yuridu an yusalli salat al-fardhiyah qa'iman. Ini contoh kecil. Demikian katanya manusia apabila dia berusaha ke masjid, zahiban ila masjid, dia berangkat ke masjid, yuridu an yusalli salat al-fardhiyah, dia mau salat fardu dengan berjamaah misalnya, summa ya'tiza yusalli qa'iman, kemudian sampai di masjid karena dia melekat saja sakit lututnya, apakah mungkin ada sesuatu, ya, ada sesuatu karena misalnya sampai mungkin terlalu capek sehingga tidak bisa kasih ruku. Ayusalli qa'iman fa hadza yaktubu lahu salatan qa'iman. Subhanallah. Dia salat dulu, tetap pahalanya ditulis sebagai salat berdiri. La haula wala quwata illa billah. Manusia diselamat semua kalau kita akan selamat. Karena tadi mau berangkat di sana dari rumah, dan insya Allah mudah-mudahan yang kasih tetap di masjid ini masuk banyak. Sampai di sini ternyata tidak bisa bergerak, misalnya badannya sakit lututnya atau sakit misalnya mau pasti ojok maning, kedai ada berutan, dia tetap ditulis sebagai salat berdiri karena niatnya tadi adalah untuk berdiri, tapi ternyata tidak. Makanya itu orang-orang yang beriman menggembirakan sekali karena apabila misalnya seperti kita ini senang dengan ikut pengajian, senang dengan ikut kajian, kan ini pahalanya luar biasa. Dan satu-satunya jalan untuk memudahkan masuk surga itu adalah kajian seperti begini. Talaqi namanya. Apa artinya talaqi? Adalah khalaqah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kajian-kajian Islam. Inilah satu-satunya pekerjaan yang memudahkan masuk orang dalam surga dalam hadis, ya, dijelaskan. Dan Anda misalnya suatu saat tidak bisa, kita ini adalah tidak menjadi bahwa kita masih sehat besok atau bagaimana. Kita sakit misalnya, tidak sempat lagi turun pengajian, kita gelisah di rumah kita. Dia nawarkan pengajian pada sosial ini misalnya, atau misalnya ada kajian lain, masjid lain yang tidak bisa lagi turun karena begini, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, falahum ajrun ghairu mamnun. Pahalamu adalah mengalir terus, tiada henti. Kenapa? Karena kamu bersungguh-sungguh di waktu kamu masih sehat. Jadi perlu memang ada latihan. Sewaktu kita masih begini, masih bisa ada waktu. Mungkin misalnya berjamaah, kilo-kilo apa masih tiba-tiba ada perintah dari pemerintah jangan turun ke masjid. Tidak bisa. Karena ini corona selama ini, pahala tetap dia mengalir. Falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala adalah mengalir terus menerusnya dengan intinya. Karena ada halangan, ada sesuatu sehingga kita
tidak datang. Yang penting tadi ini adalah bagaimana memang sering ke sini. Sama semua ibadah. Anda misalnya sering kita akan puasa Senin Kamis, tiba-tiba ada sesuatu hal. Mungkin kalau perempuan apakah dia haid atau bagaimana, atau kita misalnya laki-laki sakit, maka pahlamu ajrul bainuma. Pahlamu adalah tiada henti-hentinya mengalir terus masuk ke rekening kamu, masya Allah. Jadi makanya kita harus saling menasihati, saling memanggil, saling mengajak, karena Allah tidak akan menjamin kita ini hidup terus menerus. Makanya kalau orang berangkat ke tanah suci, tawaf 7 kali saja. Artinya apa? Singkat dunia ini, Pak. Singkat. Tidak sampai 8 kali. Kenapa 8 kali? Banyak pahalanya. 7 saja kamu keliling sudah berangkat. Kalau sudah berangkat apa yang dihitung? Sudah. Kalau Anda sakit dan begini tadi cara kerja kita di dunia, beruntunglah kita. Dia dulu masih dia dulu mengaji, makanya juga sengaja setiap orang yang masuk baca subuh li subuh boleh akan cek di huruf. Kenapa? Karena terhitung nanti itu kau sudah tidak bisa mengaji karena mungkin faktor mata, mungkin karena misalnya ada sesuatu hal yang tidak bisa kita lakukan, tidak bisa lagi duduk, maka ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak usah kau risau, pahala mengaji terus menerus. Masya Allah. Yang penting Anda beriman. Karena itu kalau dipikir maka bagaimana kalau pahalanya begini saya melakukan saya begini, tidak usah berpikir. Yang 700.000 kali begini, enggak. Serahkan kepada tangan lain sekarang sisir. Nanti kebayanganmu itu seperti adalah misalnya penuh begini kemudian kalau berdiri tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu semuanya. Tinggal manusianya beriman saja. Meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanan orang-orang beriman tentu banyak dilema yang bisa mengacaukan. Orang-orang yang sering sholat misalnya kita tidak sholat di sini, kita akan ke Makassar atau ke Bone, tapi kita dapatkan masjid, merisaukan hati kita karena kebetulan kita kan kunut, tidak kunut, kaki di Bone Makkah juga dengan kunut, merasa tidak puas karena sering kita kunut, dia tidak kunut. Bagaimana menyikapi seperti ini? Kita terima saja, alhamdulillah. Bagaimana bisa diterima dari kebiasaan? Kalau sudah biasa di mandelada tempat itu mandelada makin sedih. Ada kurang. Tapi orang yang beriman dia paham, orang yang sedih kajian dia paham, merasa senang membawa agama ini benar. Membawa agama ini dia adalah puas. Seperti tadi itu dari Tante Arwah ini lepas tadi, tetapi dia pergi salat dengan biasa seperti subuh gelap-gelap. Karena dia tahu hukumnya. Yang masalah kalau orang tidak paham hukumnya, tanpa dia sempanya. Nasabana selai, dia nasama pamula piman, pamula pungi, pamula tengah kolor. Kenapa saya jelaskan? Kenapa saya dapatkan? Kamanya orang masuk banyak ngasar. Mana dia sampai subuh. Dia boleh sedih pamula pungi, pamula tengah mana bawah, dia ada buka banyak ini nak. Rasulullah SAW ucap sebagai orang. Kalau ini seperti ini tadi pun mungkin ada anda yang merasai. Ceritanya begini. Kamu keluar dari sini supaya kita enak bergaul. Ada yang namanya siapa namanya? Siapa yang namanya yang membunuh banyak pengabad? Siapa? Siapa yang banyak membunuh penghambal? Rasulullah SAW. Ada orang di Madinah. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Ini terjadinya bunuh. Dia sudah datang kepada Rasulullah. Rasul, di kampung saya ini ada kita dari bukan kitab ini, ada tafsir. Dia bilang, di kampus saya tidak ada orang yang paham mengaji.
Orang di sana kerjanya mabuk-mabukan, kalau bahasa sekarang mabuk-mabukan, membunuh-bunuh. Kalau dulu kan pembunuhan yang banyak, bukan mabuk, membunuh. Di sana tidak ada yang tahu mengaji. Maka Rasulullah SAW mengirim sampai 70 penghafal Quran untuk mengajarkan mengaji di kampung Arab di Madinah. Siapa yang datang minta adalah namanya Bi'rul Ma'unah. Ya, Bi'rul Ma'unah. Dia datang meminta kepada Rasulullah SAW supaya dia ini datangkan penghafal di kampung Arab itu untuk mengajarkan mengaji orang di kampung itu. Ternyata setelah Rasulullah dia kirim penghafal ke sana, dia sudah sampai di sana, dia bunuh semua penghafal itu. Setelah dengar Rasulullah SAW, subhanallah, dia katakan sedihnya luar biasa dan marahnya luar biasa. Ini Bi'rul Ma'unah teganya menghafal, membunuh sampai 70 penghafal. Maka sejak itulah Rasulullah dia bunuh. Duhur, asar, maghrib, bunuh semuanya. Sampai pun subuh tidak pernah dia tinggalkan. Apa bunuhnya Rasulullah SAW panjang, tapi dia pintar. Dia berkata, Allahumma la'ana fulan, Allahumma la'ana fulan. Ya Allah, siksa mereka itu Bi'rul Ma'unah bersama dengan golongannya. Laknat dia, sampai dia minta terus Rasulullah SAW. Turunlah ayat di juz 4 di juz 4 bisa kita buka nanti. Dia katakan laisa laka minal amri syai'un ayyatu alaihi aw yu'azzibahu. Ya Muhammad, tanya urusan munas milodoan dia bicara dia negara dia dampun karena memang orang soalnya betul orang bicara mana ya roh marosya itu di kampung ya macam-macam mana tidak ada urusan dia tobat atau dia ini terserah. Maka setelah turun ayat itu di juz 4, maka Rasulullah SAW dia berhenti pun kepada itu beberapa doa. Tapi para pengikut ini, para sahabat masih dia mengangkat tangannya, masih berdoa. Rasul SAW dia tidak tegur. Ada yang berhenti, Rasul dia katakan mana baca ini, mana pater tidak juga. Rasulullah dia diam. Diamnya Rasulullah itu adalah hadis juga. Akam parangannya Rasulullah itu adalah juga hadis. Maka itulah kita sampai sekarang hari ini adalah kadang-kadang bukan ada yang bunuh, cuma dia suruh. Ada yang tidak, maka berlapang dada lah di belakang. Kalau imam jadi yang bunuh, dia bunuh. Kalau dia tidak bunuh, maka berlapang dada lah. Kamu tidak bunuh juga di belakang. Kadang-kadang imam ini adalah diangkat jadi imam untuk diikuti. Adalah kalau Anda tidak ikuti adalah lepas dari salat berjamaah. Karena kadang-kadang kita temukan ada saudara-saudara kita karena mereka mungkin tidak pernah dia kajian, dia tidak tahu maksudnya apa ini. Dia ulangi salatnya karena dia tidak bunuh. Subhanallah, kenapa ulangi? Jadi bahasa pemilik maka misalnya bahasa kalau pengulang itu sebanyak. Ini ada dasarnya, ada. Rasulullah tidak tegur, Rasulullah tidak mengatakan begini, tapi diamnya Rasulullah adalah semuanya hadis. Maka kita ini adalah semua adalah saudara kita. Terserah mau lewat di situ berdoa silakan, tidak berdoa silakan, tidak ada masalah. Sama kalau misalnya imam salah, ya memangnya salah-salahnya. Apakah mungkin Fatihah dia lupa baca atau barangkali dia lupa kita orang imun di mata daerahnya. Subhanallah, tetap tidak buka. Maksudnya makan. Itu artinya kalau perempuan mengingatkan. Kalau laki-laki dia katakan Subhanallah, tetap tidak lanjutkan misalnya. Padahal lebih wirakan misalnya. Bagaimana kita iman di belakang? Ikut. Kan Anda sudah tahu salah. Kenapa kau ikut?
Ya Allah, kalau ini yang saya dapatkan, kalau dia sudah salah, tak apa-apa, kita akan berpisah di tengah jalan karena kita tahu salah. Kalau dia ingatkan dan tidak peduli, subhanallah, masih berdiri, maka kita dulu saja. Tahiyat belakang. Ini yang pendapat yang paling kuat. Tapi pendapat yang biasa kita ini ikut kenanya kemudian sujud sahwi. Nah itu dua juga. Jadi kalau Anda mau berpisah karena alasannya kalau dia salah bisa. Padahal wajib masalah salah. Tahu? Watiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan ciri mengatakan suruhna dan dia tahu pimpinnya. Tapi kok salah, ya berpisah itu sudah satu sehingga saya berkata, mari itu sudah saya berjamaah nih Bapak. Dia mengkaji maka dia bisa salah. Sudah. Yang ikut ini, kenapa mau ikut? Ya Pak, kita ikut karena dia yang pimpin kita, nah ada diusahawi. Ya sudah. Jadi aman juga, tidak ada masalah. Ya masalah. Ya pernah terjadi di haram siaran. Subhanallah, orang yang siaran kan jadi ribu orang. Kenapa ribu-ribunya itu adalah bukan dia bicara tapi ribuan. Maka berdirilah Subayyin, waktu itu adalah ada seorang ulama besar Subayyin namanya, dia imam masjid haram. Dia akan ceramah, dia mengatakan tidak ada masalah. Itu kenapa kalau ribu ada yang batalkan sholatnya, ada yang lanjutnya karena lebih yang rakaatnya. Kemudian ada yang batalkan, ini orang yang tidak pernah kajian-kajian seperti itu dia batalkan. Tapi kalau dia di Indonesia misalnya sendiri kajian, tidak ada masalah. Saya berpisah dengan Imam Subayyin bersyarat karena waktu itu adalah dia salah, tidak ada masalah. Saya ikut karena nanti Mas Subayyin adalah serius sahwi, tidak ada masalah. Yang salah itu adalah yang kamu batalkan, itu yang salah. Ya aman, ya aman. Jadi semua memang perlu adalah kajian-kajian karena seperti kadang-kadang kalau kita keluar dapatkan masalah seperti begini, kita ambil kesimpulan tidak boleh karena ini agama sudah ada aturannya, sudah ada aturan bahwa kalau begini. Sama dengan misalnya ada pernah saya tanya begini, namanya dia Jepang kan, tapi loro. Kan kalau kita mau berdiam kan dia zaman kasar ya, duhur parakat ya. Dikurangi menjadi dua. Berarti saja loro dan kan. Ya ada sesuatu itu kan. Ya Makassar namanya. Ya, jadi dua. Jadi kan susah-susah. Oke udah Jepang selesai masa payah loro salat atau mana lagi pengulatan. Itu di bawahnya tadi itu di surat An-Nisa, wa idza darabtum. Kalau Anda bepergian tidak ada, apalagi saya menjunahu antak surga salat. Tidak ada dosa bagimu. Kalau kada masuk banyak, pada banyak. Ya kalau misalnya sari bulan, lor, cuma nanceng pengelatan dari kumpul dari ulama, jadi rumah sampai kerja Makassar. Karena ini ada kata-kata fi itu fil arti kubur di dalam ini. Kubur lah coba nak mana, pak rumah biasa, lepak mah berjamaah. Jemaah pada jamaah masuk pajak kalau di bola masa baru di laut. Lepas mau baca apa sejarah. Di sini karena dalam perjalanan tadi bagaimana orang sahabat mau di bola makin mata jasa dia mau pas jamaah betul. Kuboy jamaah kasar. Bagaimana di sini nampak rakaat orang nanti? Maka ikut 4 rakaat di sini kita bersalli wa tadur 4 rakaatin majmu'an ilaihil asru ala lillahi ta'ala Allah. Sudah itu imam mengatakan assalamualaikum, Anda berdiri mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian ambil asar, kita katakan usalli ba'dal asri raka'atain kasra majmu'an ilaihil duhri ala lillahi ta'ala Allah. Kenapa tidak bisa di sana? Karena Al-Quran itu adalah ada kata-kata di dalam perjalanan. Sehingga di sini banyak orang hilaf. Biasanya kalau ada mau pergian, dia jamak kasar di rumahnya. Ya, tidak boleh. Tapi kalau Anda misalnya menjamak tidak mau kasar, ya boleh saja.
menjamak hanya 4 mau diambil boleh, tapi kalau Anda mau kurangi tidak boleh. Apa artinya? Jamak itu dijamak dikumpul, luhur, asar tidak apa-apa. Jamak itu istilahnya masyarakat. Alias masyarakat sulit bagi kita nanti kalau misalnya saya bepergian begini mungkin tidak ada WC dan lain sebagainya, sulit bisa. Tapi kalau ilahnya hukumnya kalau dikasrah itu salat, maka adalah perjalanan. Berapa kilo Rasulullah SAW dia tunjukkan bisa dikerjakan salat seperti itu adalah 180 kilo. Ada juga mengatakan 85 kilo. Semua terserah, itu yang penting jangan di bawah 85 kilo, 100 masa penyimpanan dan lain sebagainya, insya Allah bisa. Jadi aman perasaan kita kalau agama ini kita akan pelajari dengan betul, tidak ada yang susah. Yang susah itu kalau kita malas pengajian, malas kajian, dan guru kita sudah tetapkan di sini ada kajian, ikut saja, ikut. Ada berkahnya. Kalau tidak, misalnya ini dinakan lagi anak tamat tetap pada anak pada luar malaikat. Malaikat dia datang di sini. Kemudian apa bagusnya di sini misalnya? Kalau ini nampak boleh diizin. Di dalam hadis itu kita jelaskan juga kalau kita yang memulai kebaikan itu usahakan kalau ada kebaikan kita yang memulai. Contohnya misalnya dibuka pengajian, kita yang rintis pengajian, maka pahalanya yang membuka pengajian kajian itu semua yang hadir itu dia dapatkan pahala. Walayang khususani, dan dia tidak kurang pahalanya yang diambil itu. Jadi memang umat Islam ini yang beruntung terus, tidak ada rugi-ruginya. Yang penting mulai kebaikan itu ada yang memulai kebaikan. Asal kadesi kemario, asal desi kemario. Karena pahalanya adalah semua yang dia dapat itu adalah orang kita. Sepertinya azan. Yang kumpangi semua yang datang salat berjamaah di sini dia dapat pahalanya. Berapa orang salat sunnahnya, ikut pengajian, berapa lama dia pengajian, sekian dia dapat pahalanya. Wala yang khusus dan tidak kurang pahalanya bagi orang-orang yang datang ini. Hebatnya, indahnya. Makanya Rasulullah SAW itu kalau dia sudah umumkan, maka sahabat dia rela untuk mengorbankan segala-galanya karena memang masuk dalam keyakinan kita bahwa agama ini adalah membawa yang luar biasa, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin. Cinti gua diterjemah tapi masya Allah kalau kita paham, ya. Coba saja gini bang, ada misalnya salat Nabi kan dia mulai perintah sampai sunnah. Kenapa? Karena ada jadi Rasulullah mengatakan bahwa itu adalah nurun atau diaun, cahaya atau sinar. Kita dapat cahaya dengan sinar. Sinar kan beda dengan cahaya. Yakin jadi dia mulai perintah sampai sunnah karena ini adalah kalau kita meninggal dapat dia cahaya. Sinar yang luar biasa yang menerangi, yang mengukur semua yang kita tidak lihat selama ini. Dan kata orang janji Nabi itu mengatakan, "Man shalla sinta asyar sajidatan tatawwabun ila baitul bil jannah." Nigi nasr, asas dalil boleh dasar pada sunnah misalnya, maka dia sudah dibangunkan rumah masjid dalam surga. Jadi memang senang kita akan salat sunnah. Ya kok masalah sampai sunnah barang misalnya dia tujuan dia dipaham ya mungkin itu tadi pasal surut maka beko dia harus kadang-kadang ya mati dulu kadang-kadang tersedih ada yang dipaham wasedek ada kumagalu pasti siku kahari lolongan dan nanti malam dari akhirat disampa deh pada masanya pindah di pak Juke pada masanya tidak terjadi pada lape tahu dia pada sebab kemakan kita masalah cinta syah ini masuk ke sunnah 10 rakaat yang terawatib namanya maksud bunyi dalam baitul firjana bangunan ibu ulah dan nasuruh tidak mungkin kamu berhenti baik dewasa pajangan baik dewasa pajangan apa sekolah kalau sampai Isya sunnah Isya kalau kita sampai sunnah Isya tanpa kerayaan misalnya nanti ini sudah sampai sunnah masih sunnah ke bola kenapa kan tetap. Karena ini janji Rasulullah SAW sudah tertanam di dalam hati kita. Alhamdulillah
Nah kalau kita lihat gampangnya ini, kenapa manusia dia dilakukan? Karena itu tadi dia tidak tahu bahwa apa sebenarnya hasilnya, sehingga sampai pun salat salat fardu pun dia tidak lakukan. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa sebenarnya. Seandainya dia tahu, tidak mungkin kita di sini bisa masuk di masjid penuh di sini, tidak ada yang kita bisa masuki. Cuma kalau ada musyawarah dunia ini di musyawarah terlapor dong saya gitu. Namun baru kanyumpi itu dari baik mana bukan di luar kabel yang paling mungkin. Kenapa? Karena orang tahu bahwa sekian. Kalau kita salah begini sekian. Itu yang paham. Jadi masya Allah begitu juga kita di Indonesia ini, kalau kita paham biar sedikit, biar yang sifatnya kecil, kalau kita bisa mengamalkan itu adalah ketenangan kita dan harapan kita itu adalah luar biasa karena dia sudah paham bahwa saya bisa dihormati, berangkat begini, insya Allah sudah ada kata saya. Yang kita tangisi kalau ada orang sampai sekarang ini umur 50, ada ibu kasih nasabahnya lain. Bisa kita menangis kalau dia meninggal. Kita masih mati dan dia nasabahnya. Dan karena nasyur di masjid, tak kalau dosi di sempajang di masjid, keluarga berkata keluarga. Iya. Ada tadi bapaknya dia kalau dia tadi. Ada di sana juga tadi dia meninggal. Dia makan ikan bertambah sama si dia kalau dia seperti sedikit duit kan. Ini mau sampai. Kemudian maju masih kamu desa sedekah duit harus kita menangis seperti itu. Saudara kita dia sudah ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan. Itu Islam kasihan. Nah dia kena tahu masih apa sih kui? Kenapa yang seperti itu? Apa yang menghalangi? La haula wala quwwata illa billah. Dia meninggal pagi sore cari harta saja. La haula wala quwwata illa billah. Orang asal tidak ada, hari Jumat tidak ada. Mau kemana kita? Pengelakar mau kita ngapain kita sabuk? Lo kalau tiga wae. Mau kemana? Anda mau kemana? Kalau anak-anak yang masih umur SMP yang mungkin masih ada ininya. Tapi itu pun harus diajar. Kalau dia sudah umur 50 dan belum pernah dia datang, mati pasti gelisah muli kesimpulan banyak. Ada dia pesasisanya maka dia jadi baik sampai jangan pada tenero. Tidak mau dia tidak mau karena dia juga Islam. Pegawai di masjid di sini manggil mati gelisah. Kenapa orang tidak tertutup hati di sini? Karena dia tidak tahu bahwa ini adalah cahaya, nurun, ya nurun, sepanjangnya nurun, sabarai diaun, sinar, wassadaqatu burhanun, pembuktian. Al-Quran adalah hujjah pembela Anda. Mati pinakaman nan wangi, maka dikomati. Nah supaya kabel mapai yang mati tidak ada sampai di situ musyrik bawa dari makbiro. Padahal munasubah pada bagaimana kabar yang munasub maka dipakai dan saya supaya dalam bicara saja mapai setengah mati itu gak pakai mati. Inilah paham orang yang tidak mengatakan kajian. Mana kasih ada senapan dia inasul kenapa kalau dipatahkan atau mati mana supaya imun kita lewat sama kita supaya oke lain. Mana kena supaya mapai yang mati mapai tak mati kita pegeroh tinggi luar biasa tadi kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah. Dan tidak mungkin Nabi kita adalah mengatakan sesuatu yang tidak sah seperti kita. Dia kenapa Nabi kita adalah orang maksum, satu-satunya manusia di dunia ini dijadikan sebagai panutan karena tidak pernah dia bohong. Dia kenapa dia berpada ini? Makanya siapa yang kita mau dengarkan? Yang kemarin di sini dia bilang dikira masih gini, itu kena puasa, itu kena sembahyang, magai. Nah karena kamu sandro nama kade, itu nama gak, itu nama gak. Ada kan sejarah torang dari masalah minggu kau. Ayo masuk apa? Mana kamu sandro malah nyarat torang, mana sandro akan kalau torang luar tawar nanti. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa pikiran kita? Nabi ini adalah maksum. Ada semaksum, tidak pernah dia pun dijamin keselamatannya. Kenapa seperti saya
Bosa Sulaiman maka daya aneh-aneh dia jangan melakukan jarak tengah. Belum tentu selamat kepada waya dia. Kita akan bersama-sama beribadah, sama-sama beribadah. Anda beribadah, saya beribadah. Jadikan Nabi sebagai panutan, supaya kita akan selamat. Makanya itulah kajian kita dalam hadis supaya kita ini adalah selalu kembali kepada yang jelas. Taraktu bikum umrain yang tadi kita satu bima kita wa sunnah dan Nabi. Anda bingung selama Anda tinggalkan. Kalau Anda tidak tinggalkan, insyaallah akan diserang sama Allah. Mu'agana pada waktu karena kita makan hadis kursi hadis sudah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa rizqan wasi'an halalan tayyiban barakan fihi ya rabbana. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.